ikutin dok, Apa? yang apa viral ya, tapi toxic. Wah, satu S di seluruh muka itu bisa bikin makeup kita itu nempel. Jadi dokter atau mua nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Sobat Siva? Wah, harus semangat dong. Kembali lagi di talk show Sehati Sehat, tenangkan hati. Baik, Sobat Siva, talk show Sehati ini adalah program televisi persembahan dari RSUD Siti Fatimah Az-Zahra, di mana kita akan membahas tentang info kesehatan, ada juga tips kesehatan, dan hari ini juga kita mendatangkan narasumber yang ahli di bidangnya. Kita akan membahas tentang air hangat versus air dingin. Wah, ini banyak sekali nih mitos yang beredar di masyarakat, nanti akan kita pecahkan hari ini. Hari ini juga saya nggak sendirian karena kedatangan teman-teman dari SMK Setia Dharma 2. Katanya kalian ada yel-yel. Coba nih semangatnya mana? SMK Setia Dharma 2. Bisa, pasti bisa. Itu dia, harus bisa dong karena kesehatan itu paling penting sekali. Harus bisa juga menjaga kesehatan. Nah, ini dimulai dari hal-hal kecil. Kita akan membahas tentang air hangat versus air dingin. Kita langsung saja mengundang dokter yang akan menjadi narasumber kita di tema kita hari ini, yaitu Dokter Nadia. Dokter Nadia. Halo dok. Silakan dok, duduk. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, kelihatan banget segar banget dok. Iya. Dokter hari ini sempat jaga juga? Saya habis jaga malam semalam. Jaga malam semalam. Pulang jam 7 malam. Wah. Terus kembali lagi ke sini jam 2. Di lantai berapa dok biasanya? Saya lagi jaga bangsal. Oh, bangsal. Lantai 5, lantai 6, 7, 8 tergantung dari shift-shiftannya. Nah, ini Sobat Siva kita membahas tentang air hangat versus air dingin dok. Dokter, kalau misalnya air hangat itu yang anget-anget kuku itu bisa dibilang hangat nggak sih dok? Bisa, selama kan air hangat kita katakan ada air hangat ketika lebih dari 37 derajat Celcius, 2 sampai 3 derajat lebih dari 37 derajat Celcius masih bisa kita kompensasi ya. Kalau misalnya lebih dari 40 derajat Celcius berarti mendidih dong, lepuh lidah kita. Berarti itu ya dok ya pembedanya ya dok ya, lewat dari 37 derajat Celcius. Kalau air dingin itu dikatakan air dingin yang gimana dok? Yang masuk ke dalam kulkas? Bisa juga, dan sebenarnya air yang bagus, air yang cukup untuk kita konsumsi itu antara ya sekitar suhu tubuh kita normal di bawah 2 sampai 3 derajat ya. Jadi kalau misalnya air hangat pokoknya tergantung dengan kondisi tubuh kita sendiri sama kondisi lingkungan. Kalau misalnya lagi dingin, bolehlah kita minum air hangat. Kalau misalnya lagi hangat, lagi kita habis olahraga,
badan kita hangat, boleh kita turunkan temperaturnya dengan minum air dingin. Oh gitu ya dok ya. Dok, minum air putih hangat di pagi hari lebih bagus daripada air dingin. Bener nggak sih dok, mitos atau fakta tuh? Bisa kita bilang fakta. Nah, karena pada saat kita bangun tidur, kita dalam keadaan puasa. Jadi kan kita kan tidak makan minum selama 6-8 jam. Jadi kan perut kita butuh waktu untuk mencerna. Jadi air hangat, 1 gelas air hangat di pagi hari bagus untuk mengkick metabolisme di pagi hari dan mencegah konstipasi atau kurang susah buang air besar di pagi hari. Angkat-angkat kuku tapi ya dok ya. Bisa, boleh. Jangan yang mendidih ya dok. Jangan yang berdidih. Bisa putus. Terbakar nanti masuk IGD nanti kalau. Iya. Jangan sampai ya. Itu air yang anget-anget kuku. Kalau misalnya air dingin dok, kita minum setelah bangun tidur, emang ada dampak untuk kesehatannya? Tidak signifikan sih, sebenarnya penelitian bilang bahwa tidak ada air hangat tidak lebih baik dengan daripada air dingin, maupun air dingin tidak lebih buruk daripada air hangat. Jadi itu tergantung dari kondisi dan lingkungan. Seperti kalau misalnya kita lagi sakit, memang disarankan untuk minum air lebih hangat karena kan uap dari air hangat itu bisa bikin saluran pernafasan kita lebih tenang daripada minum air dingin gitu. Oh itu yang lebih bagusnya ya dok ya, lebih dianjurkan lebih ya dok. dianjurkan. Tapi kalau nggak ada air hangat nggak apa-apa ya dok? Nggak apa-apa, asalkan kebutuhan cairan per hari harus terpenuhi. Kan untuk orang dewasa sekitar 2 liter sehari atau 8 gelas dengan takaran 230 mili. Tapi kan setiap orang kan beda, laki-laki, perempuan, karena beda gender, beda komposisi tubuh, jadi plus minus 2 liter juga bisa. Gitu ya dok ya. Dok kalau misalnya mitosnya nih dok, mitos atau fakta, air dingin itu bisa mengikat lemak di dalam tubuh. Kenapa bisa dok kalau memang itu fakta? Mitos ya? Itu mitos? Iya, karena lemak di makanan dan lemak tubuh itu berbeda. Jadi kan sebenarnya makanan dan minuman, mau itu dingin maupun hangat, pas kita masuk ke dalam lambung ada proses namanya termoregulasi. Jadi setiap makanan yang hangat atau dingin akan diubah menjadi suhu tubuh kita sekitar 37 derajat Celcius. Jadi tidak ada perbedaan setelah makanan yang hangat atau dingin masuk ke dalam tubuh kita, pasti di lambung kan ada enzim, ada hormon yang membantu proses pencernaan setelahnya masuk ke lambung, masuk ke usus dan seterusnya. Oh itu berarti mitos itu ya dok ya? Iya. Jadi nggak apa-apa dong kita minum air dingin nggak mengikat lemak gitu ya? Enggak, soalnya lemak itu proses metabolisme itu lebih kompleks, tidak semudah di TikTok. Jadi makanan santan pakai air dingin dia nempel kan, ada kan videonya itu kan lemak makanan. Lemak tubuh kita beda, jadi kan yang kita makan kan mengandung karbohidrat, lemak, protein, dan ini kompleks, jadi banyak sekali prosesnya sehingga makanan yang kita makan itu apakah menjadi energi atau disimpan menjadi lemak seperti itu. Nah itu berarti itu mitos ya, jadi nggak apa-apa minum air dingin itu nggak mengikat lemak. Enggak. Tapi kalau dicampur sama sirup gimana dok? Nah air putih itu 0 kalori. Berarti dok tadi kalau misalnya air dingin itu 0 kalori ya dok ya, jadi itu mitos kalau misalnya bisa bikin gendut. Nah kalau air dinginnya dicampur sama sirup yang manis-manis itu gimana dok? Ya otomatis tambah kalorinya. Jadi apapun yang ada tambahan seperti es susu, terus es jeruk atau es teh manis pakai gula, apapun yang mengandung manis-manis, mengandung gula pasti akan bertambah kalorinya. Dan itu apapun yang masuk ke dalam tubuh kita akan melalui pencernaan, kemudian tubuh kita ada prosesnya glikolisis lah, apalah, nanti zat tersebut akan disimpan menjadi cadangan tubuh atau energi. Oh gitu, berarti itu bisa bikin gendut ya dok ya? Otomatis. Kalau udah ada yang manis-manis ya kalorinya juga bertambah. Dokter ini ada pertanyaan, minum air hangat dapat membuat toksin dari tubuh. Itu bagaimana dok, benar atau enggak? Lalu bagaimana dengan air dingin, apakah malah membuat toksin untuk tubuh? Toksin itu apa dok yang pertama kali kita mau tanyain dulu? Toksin itu zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh atau zat radikal bebas. Jadi kan setiap hari kan pasti kita terpapar polusi atau makanan-makanan yang tidak baik ya, yang tidak baik untuk tubuh kita. Jadi kan itu bakal dibuang oleh tubuh kita melalui proses kencing, buang air kencing atau buang air besar. Jadi yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, zat-zatnya akan dibuang melalui proses tersebut. Dan proses detoksifikasi sebenarnya sudah
tubuh kita tuh pintar, jadi ginjal, hati akan melakukan proses detoksifikasi sendiri tanpa kita suruh. Jadi itu nggak ada tuh namanya teh jati yang bisa meningkatkan detoksifikasi, itu tidak ada, karena tubuh sendiri akan melakukan detoksifikasi sendiri tanpa kita suruh. Nah, jadinya kalaupun air dingin, air hangat, asalkan kebutuhan cairan kita terpenuhi setiap hari minimal 2 liter sehari, ya kemungkinan untuk proses detoksifikasinya itu kalau misalnya tidak ada penyakit-penyakit penyerta seperti darah tinggi, kencing manis akan terjadi terus-menerus selama organ tubuh kita baik. Gitu ya dok ya. Jadi toksin itu tuh akan keluar sendiri gitu ya iya, dok ya. melalui keringat, cairan tubuh atau BAB. Karena sekarang itu bukan toksin dok yang viral ya, tapi toksik. Wah. Jadi teman-teman yang ada di sini juga kalau toksik itu dibuang aja. Nah sama nih kayak toksin juga. Memang kita harus buang itu melalui misalnya BAB, buang air kecil juga ya dok ya. Iya benar. Gitu. Dok, ini juga banyak pertanyaan dok. Karena kita tuh penuh dengan mitos gitu dok. Nggak tahu kesehatannya itu bagaimana dari aspek kesehatannya. Ada yang senang banget minum air es ya. Setiap hari tuh harus minum air es. Nggak bisa minum air anget atau nggak bisa minum air yang biasa aja dok. Mau muntah. Itu ada dampak kesehatannya nggak? Dok, kalau misalnya dilakukan terus-menerus. Tadi pertama kali sudah kita jelaskan kan, untuk yang air dingin maupun air hangat akan terjadi termoregulasi, jadi suhu yang kita minum, yang kita makan akan sesuai dengan suhu tubuh kita. Tapi kalau misalnya untuk air dingin tergantung dari kondisi tubuh kita tadi. Kalau misalnya lagi batuk minum es, bisa sebenarnya air dingin sendiri tidak langsung mencetuskan batuk. Tapi apabila kan batuk itu merupakan proses mekanisme tubuh kita, kalau misalnya ada benda asing. Batuk sendiri kan disebabkan oleh mikroorganisme, bisa virus, bakteri, debu, asap bakar sampah, asap rokok, asap bakar sampah ya. Jadi kalau misalnya sudah batuk duluan ditambah minum air dingin, bisa mungkin memperlambat proses penyembuhannya. Karena kan kalau misalnya minum air dingin terjadi proses vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Jadi lendirnya takut lebih banyak daripada sebelumnya. Seperti itu. Kalau misalnya nggak ada penyakit dalam jangka waktu yang panjang, nggak ada dampak kesehatannya? Nggak ada. Nggak ada ya dok ya. Jadi oke aja pulang sekolah langsung minum air es. Air es. Tapi ya lihat lagi kalau misalnya kondisi tubuh kita tidak fit, janganlah dulu. Kalau misalnya lagi fit-fit saja ya nggak apa-apa. Gitu ya dok ya, harus lihat juga kondisi tubuh kita ya dok ya. Dok, berarti itu mitos ya kalau air dingin itu bisa bikin kita batuk? Itu menurut penelitian nggak langsung efeknya. Tadi kan minum es langsung jadi batuk itu nggak ada hubungannya. Jadi tapi kalau misalnya kita lagi batuk tapi minum es, memperparah proses penyembuhan dari batuknya tersebut. Karena di tenggorokan mungkin ya dok ya? Karena kan ya pembuluh darah di sekitar tenggorokan kita kan jadi nggak enak. Jadi kan mencetuskan batuknya lagi. Jadinya proses persembuhannya nggak sembuh-sembuh jadinya. Nah itu dia, jadi itu fakta kalau batuk tuh nggak boleh minum es biar penyembuhannya itu cepet ya dok ya. Karena ada juga yang bilangnya itu mitos dok gitu. Dok, ini mitos atau fakta nih dok, kalau kita lagi demam biar cepet turun demamnya itu minum air dingin atau air es. Air es ya, bisa sih. Kalau tapi bagusnya dikompres sih, dibantu ya, dok, ya? Dikompres air hangat, air dingin. Sebenarnya kan air hangat tuh kita balik ke mindsetnya. Kalau air hangat itu bisa menyebabkan pelebaran pembuluh darah atau vasodilatasi. Kalau misalnya air dingin bisa menyebabkan vasokonstriksi, penyempitan pembuluh darah. Jadi kalau misalnya kalau lagi demam disarankan untuk kompres air biasa aja, air biasa. Air biasa ya dok ya. Nggak usah, soalnya kan dia untuk menyerap hangatnya tersebut ya. Oke, kita akan lanjut lagi ngobrol bersama dengan Dokter Nadia tentang air hangat versus air dingin. Nantinya teman-teman dari SMK Setia Dharma juga bisa langsung saja bertanya ya. Tapi segmen ketiga aja. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Talk Show Sehati. Sehat, tenangkan hati. Kembali lagi di Talk Show Sehati, sehat tenangkan hati. Masih bersama dengan Dokter Nadia. Dok,
Tadi kan kita udah ngobrol tentang air dingin dok ya. Itu bukan berarti air dingin itu bisa menimbulkan batuk tadi dokter bilang kan. Tapi bisa memperparah aja seperti itu penyembuhannya. Nah kalau air hangat ini betul atau enggak dok? Kalau air hangat itu bisa menyembuhkan? Oke. Benar sih, soalnya kan secara tidak langsung kalau minum air hangat kan ada uapnya. Kalau misalnya kita menghirup uapnya itu kan jadi kan saluran pernafasan kita terbuka, jadi vasodilatasi, pelebaran pembuluh darah, jadi membantu meluruhkan dahak-dahak lendir-lendir yang ada di saluran pencernaan, di saluran pernafasan, jadi mudah dikeluarkan sehingga membantu proses penyembuhannya. Tadi kan air es kan memperlambat proses penyembuhan, kalau air hangat bisa membantu proses penyembuhannya. Tapi masih butuh obat nggak sih dok sebenarnya kalau flu dan batuk itu apa minum air hangat terus aja setiap hari? Tergantung, kalau misalnya tadi kan batuk kan disebabkan oleh virus atau bakteri ya. Kalau misalnya virus sebenarnya self-limiting disease, jadi penyakit yang bisa sembuh sendiri. Tapi kalau misalnya sudah parah, klinisnya itu berat, sakit sampai kualitas kehidupan sehari-harinya itu menurun, ya harus berobat, ditambah istirahat yang cukup. Jadi kan ada program Kementerian Kesehatan itu cerdik ya. Misalnya C itu tuh akronim, jadi cek kesehatan secara rutin, E-nya itu enyahkan asap rokok, R-nya itu rajin aktivitas fisik, D itunya diet seimbang, I itu adalah istirahat yang cukup, dan K itu kelola stres. Jadi holistik kalau proses penyembuhan dari suatu penyakit. Jadi nggak bisa minum air hangat aja langsung sembuh, nggak bisa. Jadi harus banyak itu tuh. Banyak itu ya dok ya, iya, tapi harus, itu juga bisa mempercepat penyembuhan. Bisa, Nah dok, ada juga pertanyaan. Dok, ada informasi yang mengatakan bahwa air hangat dan air dingin itu dapat membantu menurunkan berat badan. Betul atau enggak dok? Ya kalau misalnya minum air hangat air dingin tapi masih makan nasi sebaskom ya nggak bisa membantu menurunkan berat badan. Tadi kan banyak kan yang sudah saya sebutkan, jadi tuh holistik, harus komprehensif kalau ingin menurunkan berat badan. Ada namanya defisit kalori, jadi kan kalau misalnya ingin turun berat badan harus defisit kalori, tapi jangan terlalu ekstrim. Jadi kan kita harus tahu kita BMR itu adalah basal metabolic rate, jadi itu kalori yang kita butuhkan untuk hidup sehari-hari, untuk bernafas, kerja jantung. Nah, jadi kita harus menghitung kalori yang kita pakai sehari-hari, harus kalau ingin turun berat badan, kalori yang masuk harus lebih rendah daripada kalori yang dikeluarkan, seperti itu. Jadi minum air dingin, air hangat mungkin salah satu komponennya, tapi komponen yang lain tidak boleh dilupakan dalam proses program penurunan berat badan kalau mau turun berat badan. Katanya kan banyak dok kalau misalnya mau turun berat badan tuh harus minum air hangat, perbanyak minum air hangat di malam hari gitu dok. Bisa juga ya dok ya? Bisa juga, tapi itu komponen kecilnya, komponen besarnya kecilnya jangan dilupakan. Jadi kalau komponen kebutuhan air seharinya sudah terpenuhi, yang lain-lain harus dikerjakan juga, olahraga yang teratur, makan makanan yang seimbang, jangan dilupakan. Olahraga tuh yang penting tuh. Dok, kita kan banyak juga nih dok dengar gitu kan, nanti kalian tuh dehidrasi gitu. Nah kita juga pengen tahu sebenarnya tuh dehidrasi itu apa sih dok? Kurang minum gitu dok atau apa gitu? Kurangnya cairan dalam tubuh. Dehidrasi kan, hydration itu merupakan suatu komposisi cairan dalam tubuh kita. Jadi dehidrasi, D-nya itu kekurangan cairan. Jadi kan sudah dikasih tahu bahwa tadi dari Kementerian Kesehatan untuk orang dewasa minimal 2 liter sehari. Beda dengan anak kecil, mungkin sesuai dengan berat badan dan komposisi tubuh mereka. Nah, kalau misalnya kekurangan cairan, berarti nanti proses peredaran darah dalam tubuhnya juga kurang baik ya. Proses pengeluaran toksin-toksin juga akan terganggu, yang tadi kita jelaskan pas awal tadi mengenai toksin-toksin dalam tubuh. Oh itu ya dok ya. Nah Sobat Siva yang ada di sini biasanya nih ya kalau makan sering minumnya itu langsung minum air dingin atau air hangat dulu? Air dingin. Nah itu gimana dok untuk kesehatannya dok? Abis makan nih dok ya, makan kan banyak dok, lemak lah, protein seperti itu. Langsung minumnya tuh air dingin. Ada nggak sih dampak kesehatannya untuk tubuh kita? Mungkin pas awal-awal pas minum, pas makan kan makanan berat ya, terus sebenarnya air dingin itu bisa memperlambat proses pencernaan sedikit, tapi tidak terlalu berbeda signifikan dengan air biasa maupun air hangat. Jadi kan kalau misalnya minum air dingin, jadi tubuh membutuhkan kalori yang lebih banyak untuk mencerna makanan tersebut, mungkin agak lebih lama, tapi tidak terlalu komparasinya itu tidak terlalu jauh antara minum hangat, minum dingin dan minum air biasa. Jadi kalau misalnya ingin
lebih enak aja sebenarnya minum air biasa juga tidak apa-apa. Kalau misalnya air hangat sebenarnya dari penelitian juga bilang kalau misalnya kebanyakan minum air hangat, kemauan kita untuk minum bakal menurun. Jadi takutnya menjadi dehidrasi makanya. Oh gitu ya dok ya. Dok, ini infonya benar nggak dok kalau misalnya kita kepedesan? Siapa yang sering kepedesan di sini? Kalau minum air hangat itu lebih cepat hilang pedesnya. Kenapa ya dok ya bisa kayak gitu? Sebenarnya lebih disarankan kalau misalnya minum pedas malah minum susu ya. Soalnya kan pedas itu sebenarnya senyawa kimia. Jadi kan beda dengan rasa manis, asam atau pahit. Jadi pedas itu bukan suatu rasa, dia itu senyawa kimia yang dia itu menstimulasi reseptor pedas yang ada di lidah. Nah, jadi sebenarnya itu senyawa kimia atau kita sebut capsaicin. Sebenarnya disarankan untuk minum susu, soalnya susu itu memiliki protein kasein yang bisa memecah dari capsaicin tersebut masuk ke dalam saluran pencernaan. Oh gitu. Saya menyarankan lebih minum susu ya kalau kepedesan, bukan air putih. Oh gitu ya dok. Dok, kalau kita lagi diet itu masalah nggak sih dok? Kita habis makan pedes-pedesan langsung minum susu. Oh, dinetralkan dulu. Kalau misalnya airnya tidak membantu kepedesannya sampai kita garuk-garuk kepala, keringatannya nggak hilang-hilang, bisalah dibantu oleh susu. Oh gitu ya dok ya. Tuh tipsnya dari dokter. Kalau misalnya kepedesan, jangan nyari gula. Biasanya nyari gula dok, takut gitu kan. Tapi minum susu dulu. Dokter, kita lanjut lagi dok. Kalau tadi kan untuk makanan, terus juga untuk kita minum setelah makan, minum air hangat atau air dingin. Nah ini kalau untuk mandi dok. Mandi kan luar nih dok, di luar tubuh gitu dok. Kalau saran dari dokter, bagusan kita itu mandi air dingin atau air yang biasa itu atau air anget dok? Dan aspek kesehatannya bagaimana? Mau mandi air dingin, air hangat sama-sama baik ya. Yang nggak baik itu nggak mandi. Kalau nggak mandi nggak baik gitu. Jadi mandi itu ya bagus ya mau mandi air hangat ataupun air dingin. Jadi kalau misalnya saat kita mandi air hangat butuh relaksasi, misalnya pegel badannya mau relaksasi dengan mandi air dingin, mandi air hangat juga boleh. Karena kan pada saat mandi pembuluh darah melebar, jadi kerja jantungnya semakin baik ya. Jadi ya proses pompa jantungnya juga lebih bagus. Nah, tapi pun mandi air dingin pun tidak masalah. Kalau misalnya mandi air dingin kan pembuluh darah mengecil, tapi setelah kita mandi proses adaptasi akan melebar kembali. Jadi sama-sama bagus untuk badan, untuk kebersihan dan sirkulasi darah. Yang penting mandi ya dok. Yang penting mandi. Dok, benar nggak sih dok kalau misalnya mandi air hangat itu bisa menghilangkan stres? Dari aspek kesehatannya bagaimana tuh dok? Bisa ya. Karena kan tadi kan pembuluh darah yang ada di perifer, maksudnya ada di tangan, di kaki yang terbuka semua. Jadi kita terasa lebih rileks. Jadi ya kalau misalnya ingin relaksasi, tujuannya untuk relaksasi, mandi air hangat bisa dijadikan pilihan. Bisa berarti ya dok ya, asal angetnya tuh anget kuku. Iya, di bawah. Kata Palembang. Jangan mendidih. Kalau mendidih jadi luka bakar ke IGD nanti. Baik, dokter ada juga nih dok pertanyaan dari sobat Siva. Benar nggak dok kalau misalnya mandi air hangat itu bisa memperlebar pori-pori yang ada di tubuh kita? Kalau pori-pori mungkin bisa untuk beberapa saat saja, tapi kan setelah mandi kan dia akan kembali seperti semula, proses adaptasi. Jadi itu sementara ya, temporer aja. Berarti itu sementara ya nggak dok ya, nggak yang tetap lebar gitu pori-pori. Baik, masih banyak nih yang akan kita tanyakan langsung bareng dokter. Jadi jangan kemana-mana ya. Nanti siapin pertanyaannya di segmen ketiga. Nanti kakak akan bertanya secara langsung sama adik-adik. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Talk Show Sehati. Sehat, tenangkan hati. Kembali lagi di Talk Show Sehati, sehat, tenangkan hati. Baik, masih bersama dengan Dokter Nadia di sini membahas tentang air hangat versus air dingin. Kita akan bahas tuntas tentang mitos yang ada di masyarakat, dok. Tadi dokter bilang kalau misalnya mandi itu memang pori-porinya tuh besar ya dok ya kalau air hangat, tapi nantinya akan
Ya, kecil kembali kembali, seperti semula. balik Karena seperti elastis. semula. Jadi itu boleh-boleh aja ya dok ya, jangan takut untuk pori-pori itu jadi besar gitu. Takut dong kalau pori-pori muka tuh jadi besar. Dokter ada juga ketakutan nih dok, cewek-cewek yang perawatan, yang sering banget sama perawatan kayak botox atau filler gitu dok ya. Ada yang bilang kalau misalnya mandi air hangat itu lebih cepat membuat botox, filler, pokoknya yang ada di muka benang gitu dok, itu hilang. Misalnya 6 bulan tuh bisa 4 bulan gitu dok, jadi lebih cepat untuk penyusutannya mungkin ya dok ya. Itu gimana dok, bener atau enggak? Sebenarnya untuk benda-benda seperti kan termasuk benda asing ya, mau filler maupun botox maupun benang, dan dia itu bakal terserap dalam tubuh pada waktu-waktu tertentu, tergantung dari orangnya itu sendiri ya. Sebenarnya dari penelitian juga tidak terlalu banyak ya, namun kan tergantung dari praktek dari kliniknya masing-masing ya, berdasarkan dari testimoni dari pelanggannya. Otomatis karena uapnya tersebut, uap dari air hangatnya itu kemungkinan juga bisa itu mempercepat proses penyerapan dari filler maupun botox ataupun benangnya. Gara-gara uapnya itu ya dok ya, uap itu. panasnya itu. Nah, jadi untuk teman-teman dari SMK Setia Dharma 2, ada nggak nih yang mau tanya secara langsung sama dokter Nadia? Silakan. Tentang air hangat versus air dingin. Ada nggak yang selama ini menjadi mitos? Kita tanya fakta atau enggak? Silakan. Namanya siapa? Namanya siapa? Rosalina, seperti telenovela dok. Rosalina mau tanya apa? Nanti kalau nyanyi ya selesai acara. Mau tanya apa? Mitos atau fakta nggak sih dok kalau misal kompres muka dengan air dingin atau batu es bisa mengecilkan pori-pori? Oke, langsung jawab ya. Langsung dong. Sebenarnya itu bisa, tapi kan temporer karena kulit kita itu kan elastis. Jadi kalau misalnya kita kompres dengan air dingin cuma beberapa menit ya beberapa saat saja, habis itu kembali seperti semula dengan pori-pori pori-pori kita pada sebelum kita kompres muka tersebut. Jadi ya tidak masalah, sama aja intinya. Gitu. Udah? Jawabannya silakan satu lagi deh. Iya, namanya siapa? Siapa? Kuratu Aini. Wow, semangat sekali. Lanjut, tanya apa nih sama dokter Nadia? Ini dokter, kalau misalnya kita mandi di malam hari itu pakai air hangat atau air dingin, ada hubungannya nggak sama kesehatan? Mitos ya, maksudnya apakah bakal memperburuk keadaan juga tidak. Karena itu mau mandi jam berapapun dengan air hangat atau air dingin kan tubuh kita bisa mengkompensasi, jadi tidak ada masalah. Mungkin saat lagi tidak enak badan tiba-tiba mandi air dingin di malam hari mungkin bisa dihindari ya, karena kondisi tubuh kita baik lagi ke kondisi tubuh kita pada saat itu, apakah sedang fit atau kalau tidak. Jadi kalau misalnya terlalu lama mandi dengan air dingin mungkin jadinya tidak enak badan kita, jadi lebih baik dihindari. Jadi mandi dengan waktu-waktu yang biasa sehari-hari mandi. Jadi jangan sesuatu yang tidak di luar dari kebiasaan kita dilakukan terus-menerus, ya lebih baik dihindari seperti itu. Seperti itu. Makasih. Iya, makasih. Dok, bener nggak dok kalau misalnya mandi malam nih, kita lanjut lagi ya ngobrolin soal mandi malam. Ada yang bilang tuh bisa bikin rematik dok, apalagi mandinya itu pakai air dingin. Bener atau enggak? Enggak. Wah, berarti itu mitos. Kenapa dok? Tidak ada hubungannya. Kalau rematik sendiri kan merupakan penyakit degeneratif, pokoknya penyakit autoimun ya. Nah, tadi tidak ada hubungannya dengan mau mandi dingin di malam hari dengan kondisi tubuh saat itu. Tapi kan yang penting mandi. Berarti itu mitos ya dok ya, nggak ada hubungannya ternyata. Kalau udah rematik berarti memang ada masalah kesehatannya seperti itu. Dok, bener nggak sih dok kalau misalnya kita mau make up, aduh jadi tanya soal make up nih. Kalau pakai batu es di seluruh muka itu bisa bikin make up kita itu nempel. Jadi dokter atau mua nih? Bisa sih, tadi kan sudah dibilang kalau misalnya air es bisa mengecilkan pembuluh darah, pori-pori juga.
Tapi itu kan sesuatu yang temporer, jadi harus dengan makeup yang bagus. Jadi ada setting spraynya dulu, biar makeupnya tahan. Dan lain-lain Dan ya dok ya. lain-lain, dan skill yang makeupnya juga. Mungkin bisa bikin seger kali ya dok ya, karena kan kalau batu es tuh bikin kita tuh jadi aduh seger banget Iya, gitu ya. Namun kan makeup kan akan teroksidasi dengan sekian banyak waktu yang terbuang kan. Jadi dengan preparation yang baik, skill makeup yang bagus dan setting spray itu bagus makeupnya. Wah, terima kasih dokter sekaligus buah kita. Dok, ini juga banyak banget nih dok pertanyaan gitu dok ya. Dok, kalau untuk anak-anak dan juga bayi, baiknya itu mengkonsumsi air hangat atau air dingin dok? Balik lagi sama seperti yang tadi kan, tergantung kondisi anak tersebut dan kapasitas. Maksud saya itu kebutuhan anak-anak kan beda sama dewasa, tergantung dari usianya, berat badannya ya. Kalau misalnya masih 6 bulan ya masih minum ASI. Kalau misalnya 7 sampai 12 tahun ya masih dengan ASI dan MPASI. Jadi kan tergantung dari usia anak tersebut dan tergantung dari berat badan, komposisi tubuh dan jenis kelamin ya, beda-beda. Beda-beda ya dok Beda-beda, ya. juga Tapi bisa baiknya dok, disamaratakan. kalau kita mau cicipin air dingin itu di umur berapa ya dok ya? Biar lebih aman gitu dok. Di atas 2 tahun boleh. Kan soalnya kan kalau misalnya di bawah 2 tahun kan masih minum ASI ya, minum susu. Jadi kalau misalnya mau dikasih makanan-makanan orang dewasa, boleh dimulai dari usia 2 tahun ke atas. 2 tahun ke atas ya dok ya. Dok, ini juga banyak pertanyaan. Bayi atau anak-anak di bawah umur 1 tahun, itu bagusnya dimandiin pakai air dingin, air biasa gitu ya dok ya, atau air anget gitu dok? Tergantung dari anaknya. Kalau misalnya dia nyaman dengan air hangat ya air hangat, air biasa ya air biasa. Ya tidak ada perbedaan yang signifikan antara mandi air biasa dan air hangat. Berarti baiknya tuh di tes dulu ya dok ya? Iya, biasanya kalau misalnya mandi air agak dingin dikit kan biasanya ngeraung-ngeraung anaknya. Jangan daripada dia terpleset pas dia mandi, lebih baik ya mandi dengan air yang dia nyaman. Iya, kita tuh takutnya tuh dok ada dampak untuk kesehatannya dok. Karena kan anak kecil tuh kan beda sama kita gitu dok. Air hangat boleh, air dingin, air biasa boleh, tapi jangan yang terlalu dingin ya, kasihan anaknya. Mungkin tidak tahan dengan rasa dinginnya. Nah ini ya teman-teman sobat Ziva, ada nggak sih yang di sini itu sering jajan di kantin? Sering ya jajan di kantin ya. Nah sering juga nih dok, gitu dok, mesen es gitu, es pakai es batu, kalau kita ngomong itu kan es batu dok ya. Kan kita nggak tahu nih dok itu dari air mentah atau air masak gitu dok ya. Kalau misalnya dari air mentah dok, ada nggak sih dok dampak kesehatannya untuk kita? Tapi kan itu katanya udah dibekuin gitu, jadi kumannya mati, bener nggak dok itu? Enggak ya, kalau misalnya air mentah kan berarti masih ada bakteri-bakterinya, bakteri salmonella. Jadi itu bakteri yang paling banyak menyebabkan tipes. Kalau itu ya dok ya? Iya, Salmonella typhi. Jadi kan tipes kan penyakit yang sebenarnya itu penyakit pencernaan. Jadinya keluhannya mual, muntah, mencret, demam. Jadi lebih baik kita jajanan yang sudah kita percaya, yang kita jajan dengan orang yang kita tahu lah dia cara pengolahan makanannya bagaimana. Itu ya dok ya, walaupun cuma minuman, walaupun cuma batu es gitu ya dok ya. Iya. Karena itu kan akan mencair dengan pokoknya masih dengan ada udara, bakterinya, gitu. masih ada bakterinya, kan bahaya buat tubuh. Bahaya. Nah kita akan ngobrol lagi nih, masih bareng dokter Nadia, memecahkan mitos-mitos yang ada di masyarakat tentang air hangat versus air dingin. Jadi jangan kemana-mana, tetap di talk show Sehati, sehat, tenangkan hati. Sehati, sehati, sehat tenangkan hati. Sehati, hati, sehat tenangkan hati. Kembali lagi di talk show Sehati, sehat, tenangkan hati. Baik, masih bersama Dokter Nadia membahas tentang air hangat versus air dingin nih dok. Dok, banyak juga nih mitos yang berkembang. Ini mitos atau fakta dok? Isunya air dingin itu dapat merusak ginjal. Apa benar dok? Mitos ya. Mitos ya dok ya? Balik lagi yang ke tadi Yang berarti. tadi tidak ada hubungannya. Yang merusak ginjal itu tuh penyakit-penyakit kronis lainnya. Misalnya DM, kencing manis, darah tinggi, atau penyakit-penyakit ginjal lainnya seperti glomerulonefritis, infeksi saluran kencing, atau batu saluran kencing. Nah, infeksi saluran kencing, batu saluran kencing itu salah satu penyebabnya itu kurang minum.
Jadi kalau misalnya kebutuhan cairan yang kurang, yang bisa melit ke penyakit-penyakit yang lain, yang bisa merusak ginjal. Jadi nggak langsung. Lebih ke kurang minum ya dok ya. Dehidrasi. Dehidrasi bisa menyebabkan sakit ginjal gitu ya dok ya. Iya, itu parahnya. Parahnya. Tidak Tapi se-ekstrim sebenarnya itu. nggak apa-apa ya dok ya kalau Apa? kita konsumsi air dingin gitu. Air dingin terus nggak ada yang air biasanya. Kenapa Untuk ginjal emangnya? tuh nggak apa-apa Nggak maksudnya. apa-apa, nggak apa-apa sih sebenarnya karena kan ginjal itu kan bisa memfiltrasi cairan atau darah dalam tubuh. Jadi yang toksin-toksin atau zat yang tidak berguna akan dibuang melalui urin. Oh gitu. Tapi yang harus kita pilih yang tadi ya dok ya. Kalau misalnya air dinginnya tuh pakai batu es, yang batu esnya tuh dari air yang nggak matang. masak gitu kali ya dok ya. Harus hati-hati ya dok ya, bisa nyebabin penyakit kayak dokter bilang tadi, tipes. Dok ada juga nih pertanyaan, dok bener nggak sih kalau misalnya minum air dingin itu bisa mempercepat penuaan dini? Siapa yang bilang penuaan dini tuh gara-gara buntu nggak sih dok? Bisa. Iya, stres. Buntu nggak makan tidak bisa perawatan. Iya. Jadinya aduh. kepenuhan dini. Bener nggak sih dok? Itu mitos atau fakta? Mitos. Mitos ya Iya, dok nggak ya? ada hubungannya. Nggak ada hubungan. Kalau misalnya kebutuhan cairannya terpenuhi dengan minum air dingin maupun air biasa, ya jadi kualitas aliran darah kita bagus, jadi efeknya bisa terlihat yaitu kulit kita semakin bagus, semakin cerah, semakin kencang kalau misalnya kebutuhan cairannya terpenuhi. Oh itu ya dok ya? Salah tuh, ada juga kan mitos atau fakta dok, air dingin itu bisa bikin kulit kita itu kering gitu dok, karena kan dingin gitu, bikin kedinginan. Berarti itu mitos juga ya dok ya? Mitos. Mitos. Ada juga nih dok pertanyaan, mitos atau fakta dok, kalau misalnya mandi pakai air anget itu bisa bikin rambut kita itu jadi rontok. Waduh, bener nggak sih dok? Kalau terlalu hangat ya, kalau misalnya tubuh bisa mengkompensasi air itu 2 sampai 3 derajat di atas atau di bawah dari suhu 37 derajat. Kalau misalnya terlalu hangat akhirnya kering ya. Kalau misalnya kering kan bisa kulit kita jadi kering, sama rambut bisa rontok. Salah satunya efeknya kalau misalnya terlalu panas. Oh kalau terlalu panas. Kalau terlalu panas bukan cuma itu dok, mendidih. Mendidih. Baik lagi masuk IGD. Iya masuk IGD. Kenapa tuh? Kenapa? Iya. Luka bakar. Ya kan bisa Iya, lah ya dok iya, ya, tubuh tuh bisa dimulai dari tangan aja, Iya. lihat dari airnya, aduh kayaknya ini kepanasan deh, jangan sampai ke kepala dulu gitu kan benar, dok, bisa dilihat. Dok kita kan sebenarnya dari pembahasan kita ini air hangat versus air dingin, itu sebenarnya kita itu untuk mencegah penyakit dok, gitu kan, kita tuh takut banget nih, karena kesehatan itu paling penting sekali. Tapi dari dokter sendiri ada nggak sih dok kayak tes gitu kan di rumah sakit RSUD Siti Fatimah ini yang ada tes penyakit tidak menularnya sebelum pencegahan dulu deh dok. Pencegahan dulu ya. Balik lagi ke pencegahan, dari Kementerian Kesehatan menyarankan ada namanya cerdik yang tadi kita omongin. Cek kesehatan rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, D-nya itu diet seimbang, I-nya istirahat yang cukup minimal tidur 6-8 jam sehari, dan kelola stres. Nah, untuk yang minum air putih itu termasuk yang di diet seimbang. Jadi kan selain karbohidrat, protein, sama lemaknya harus cukup, air putihnya juga harus cukup, minimal 2 liter sehari untuk orang dewasa. Gitu. Dok tadi juga sempat di awal-awal lupa nanya dok. Dokter bilang tadi konsumsi air putih itu 2 liter sehari. Seberapa penting nggak sih dok kita harus konsumsi itu 2 liter sehari, karena 2 liter itu kan banyak dok, kembung gitu. Kenapa harus 2 liter gitu dok? Jangan diminum 2 liter langsung ya, harus di tahap, ada dibagi-bagi saat bangun tidur 1 gelas sehari, atau pas saat sebelum makan 1 gelas, setelah makan 1 gelas, kan minimal 8 gelas sehari dengan takaran 230 mili. Jadi itu kan jadinya tidak terasa kan. Kalau misalnya kurang cairan, dari penelitian juga dibilang minimal sekitar 2 sampai 3 liter sehari, tergantung komposisi tubuh laki-laki atau perempuan, badannya besar atau kecil. Jadi itu sangat dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Nah, maka 2 liter bisa lah kalau bisa dibagi-bagi 8 gelas itu sehari. 8 gelas sehari itu ya dok ya, sampai jam 12 malam berarti Iya, ya pakai 24 hitungannya. jam. Iya. Jadi dihitung lagi. Dok kalau kita kebanyakan minum itu ada dampak kesehatannya juga nggak sih dok? Bisa sih, karena kalau terlalu banyak minum jadi kan elektrolit kita tidak seimbang. Jadinya kemungkinan ketidakseimbangan elektrolit juga bahaya bagi tubuh.
Karena kan kegiatan aktivitas yang ada dalam tubuh kita kan butuh elektrolit yang seimbang. Jadi takutnya kebanyakan minum, jadi kebanyakan kencing kan. Kalau Iya. misalnya kekurangan minum, jadi kencingnya lebih keruh. Jadi harus seimbang lah, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Itu ya dok Iya. ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik gitu. Jadi memang harus sesuai sekali, 2 liter sampai 3 liter. Dok kalau misalnya ya, misal nih dok, kita kan banyak banget aktivitas nih, lupa untuk minum, misalnya kekurangan minum itu juga selain berdampak kita dehidrasi, itu bisa berdampak apa dok untuk organ tubuh kita ke masalah kesehatan? Oh banyak ya, kalau misalnya dehidrasi, jadi kan air dalam tubuh kita kan sangat, darah dalam tubuh sangat dipengaruhi oleh cairan. Cairan itu kan untuk, dalam darah itu kan untuk memberikan nutrisi, oksigen ke sel-sel darah, ke sel-sel tubuh kita. Jadi takutnya organnya tidak bekerja secara maksimal kalau misalnya dehidrasi. Jadi bahaya orang dehidrasi itu. Jadi harus kalau misalnya dehidrasi, apalagi orang-orang yang sudah lebih dari 60 tahun, orang tua atau kita sebut geriatri, cenderung dehidrasi, cenderung bisa kekurangan cairan karena dia refleks mau minumnya, kemauan ingin minumnya itu berkurang daripada orang-orang usia muda seperti kita. Umur berapa dok itu biasanya dok? Lebih dari 60 tahun, di atas 55 sampai 60 tahun ke atas itu kan kemauan mereka untuk minum berkurang. Jadi cenderung dehidrasi. Jadi jangan lupa ingatkan pada ingatan orang tua atau kakek, nenek untuk minum. Soalnya kalau misalnya minumnya tidak tercukupi, takutnya mereka kesadarannya bisa ya Turun gitu, Dok, ya? jadi tidak fokus. Jadi yang paling jeleknya itu tuh ketidakseimbangan elektrolit pada orang-orang tua. Jadi harus diingatkan untuk minum. Kalau penyakit kuning itu ya dok ya, itu dari empedu ya berarti ya dok ya? Dari hati. Dari hati, salah berarti ya dok ya? Beda, Maaf itu ya, Dok, kita ya. beda topik lagi. Iya, makanya aku nggak jadi dokter dok, jadi yang tanya aja. Tanya aja Itu boleh. katanya karena kekurangan minum juga, benar nggak sih dok? Jadi kalau misalnya organ-organ itu kan bekerja sesuai dengan oksigen dan nutrisi yang ada yang beredar dalam tubuh. Ya itu peran pentingnya itu kan darah. Nah darah itu sangat dipengaruhi oleh cairan, oleh air misalnya. Kalau misalnya kekurangan, jadi kinerja dari organ vital seperti jantung atau hati atau ginjal bisa terhambat. Nah itu Seperti dia. itu. Tadi dokter juga udah kasih tips ya untuk kita semua. Pokoknya konsumsi air putih itu 2 liter ya dok ya, Minimal sehari. bukan 2 galon ya dok ya. Jangan 2 galon, nanti dong, gelonggongan. kebanyakan. 2 liter aja atau 3 liter lah paling banyak gitu ya dok ya. Tadi pagi berapa dok? Kita kasih tipsnya dok, tadi dok Kan pagi ada 8 berapa? gelas, Iya. gelas sehari. Misalnya pagi minum 1 gelas cukup. Nah, 1 Kalau gelas misalnya cukup. makan sarapan 1 gelas sebelum makan, terus setelah makannya minum lagi 1 gelas. Makan itu berlaku untuk makan siang dan makan malam. Nah itu udah berapa gelas tuh? 2, 4, 6, 7. Nah 1 lagi ya sebelum tidur. Nah itu cukuplah 8 gelas sehari. Cukup ya dok ya Cukup. itu ya, itu dia tips dari dokter. Semoga kita selalu sehat. Terima kasih sekali lagi dokter Nadia untuk tips dan triknya dan juga mitos yang terpecahkan tentang air hangat versus air dingin. Boleh kita berdiri dong Oh, untuk boleh. mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Sobat Siva dari SMK Setia Dharma 2 juga yang hadir di sini. Terima kasih ya. Terima kasih juga untuk seluruh Sobat Siva yang menonton. Senang sekali pastinya kita bisa memecahkan mitos yang ada di masyarakat.